terlibat dalam perselingkuhan dengan Amber Frey. Ya, Amber Frey, seorang terapis pijat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Desi dalam segmen Cerita Dulu. Segmen di mana kita mengekspresikan kisah nyata penuh dengan misteri dan intrik ya. Dengan saya Desi dalam episode ini kita akan membahas salah satu kasus pembunuhan paling terkenal dan kompleks di negara Amerika. Pembunuhan Laci Peterson ya. Cerita ini adalah kisah tentang pengkhianatan yang memilukan, ya, pencarian yang menguras emosi, dan proses hukum yang sangat panjang. Mari kita telusuri detailnya dari awal hingga akhir. Siaplah karena kali ini adalah perjalanan yang penuh dengan tikungan tak terduga serta kejutan. Sedikit cuplikan untuk kalian semua, silahkan saksikan. 24 Desember 2002, di pagi yang dingin menjelang Natal, Laci Peterson, seorang wanita berusia 27 tahun yang mana ia sedang hamil 8 bulan tepatnya ya, dilaporkan menghilang guys, menghilang. Hari itu seharusnya menjadi hari yang amat penuh kegembiraan ya, serta persiapan liburan. Akan tetapi berubah menjadi mimpi buruk yang akan mengguncang seluruh komunitas di Modesto, California. Suaminya, Scott Peterson, melaporkan bahwa Laci Peterson ini tidak pulang setelah pergi berjalan-jalan dengan anjing mereka di sekitar lingkungan rumah. Dalam beberapa jam setelah laporan hilangnya Laci, kepolisian Modesto mengaktifkan pencarian yang melibatkan ratusan sukarelawan guys. Ada helikopter, bahkan media massa pun meliput, yang mana kehilangan seorang wanita muda yang sedang hamil ya, hamil besar lebih tepatnya ya, 8 bulan itu udah lumayan gede loh. Menarik perhatian massa, menarik perhatian masyarakat yang secara luas, tidak hanya dari warga setempat tetapi juga dari seluruh negeri. Seiring berjalannya waktu, pencarian itu berubah menjadi penyelidikan yang lebih dalam ketika petunjuk-petunjuk di awal itu mulai mengarah pada kemungkinan yang lebih gelap. Scott Peterson yang pada awalnya tampak sebagai suami yang penuh dengan perhatian dan khawatir, segera menjadi pusat perhatian para penyidik nih. Kejanggalan dalam kisahnya ini dan perilaku yang semakin mencurigakan membuat polisi mulai mempertimbangkan bahwa mungkin saja si Laci ini tidak hilang, melainkan menjadi korban dari sesuatu yang lebih mengerikan tentunya. Pusat dari tragedi ini ada di kota Modesto, California, tempat Laci dan Scott Peterson tinggal, yakni di Modesto. Adalah sebuah kota kecil yang terletak di lembah tengah California. Dikenal dengan lingkungan yang tenang, dengan komunitas yang erat, yang di situ satu sama lainnya itu saling respect. Rumah mereka yang terletak di Covena Avenue menjadi titik fokus dari pencarian dan penyelidikan ini. Selama beberapa bulan setelah hilangnya Laci, pencarian itu kemudian dilakukan secara luas, melebar ya ke daerah-daerah sekitarnya, termasuk ke Teluk San Francisco. Yang mana pencarian ini akhirnya berujung pada penemuan tragis ya, yang ada di tepi pantai Teluk San Francisco, sekitar kurang lebih 90 mil dari Modesto. Disinilah tubuh Laci ditemukan dengan keadaan yang sudah rusak, mengerikan ya, kemudian terdampar
bersama dengan tubuh anak yang belum lahir. Kemudian di situ lokasinya tepat di pasir pantai Teluk San Francisco. Awalnya si Leci dan si suaminya ini ingin memberikan nama untuk anak mereka dengan nama Honor. Kan tetapi siapa yang tahu ya kan, siapa yang bisa nebak kehidupan seseorang, endingnya sedih banget ya guys ya. Ternyata si anak belum sampai lahir ke dunia, dia sudah meninggal begitu saja. Waktu adalah elemen yang sangat penting dalam kasus ini. Semuanya dimulai pada pagi hari, tepatnya 24 Desember 2002 ya. 24 Desember loh guys. Sehari sebelum Natal, ya kan, sehari sebelum Natal. Padahal hari Natal bagi mereka kan harusnya hari bahagia, karena hari raya mereka, ya kan. Tempat mereka berkumpul, ya kan, waktu yang tepat untuk mereka berkumpul dengan keluarga, menghabiskan waktu libur, ya kan. Akan tetapi di situ malah terkena musibah bahwa si Leci tersebut hilang begitu saja. Ketika Leci dilaporkan hilang, pencarian yang intens berlangsung selama lebih dari 4 bulan guys. Jadi di Desember nih, Desember, Januari, Februari, Maret, April ya. Kemudian membawa seluruh komunitas dalam pergulatan emosi yang penuh harapan dan keputusasaan. Karena 4 bulan lamanya nih guys, lumayan lama juga ya. Kemudian tanggal 14 April 2003 adalah titik balik ketika tubuh Leci ditemukan ya. Kurang dari 1 minggu kemudian pada 18 April 2003, Scott Peterson ditangkap oleh polisi. Menandai dimulainya babak baru dalam kasus ini. Proses hukum yang akan berlangsung selama bertahun-tahun. Kok bisa sih? Kok bisa seperti itu? Oke, kita saksikan cuplikan sedikit berikut ini. The real-life case of 27-year-old Laci Peterson, whose 2002 disappearance from her home in Modesto, California, and the ensuing investigation captured the nation's attention and became a major media spectacle. Though this story of lies, sex, and brutal murder unfolds like a Hollywood script, all of it actually happened. Pengadilan kriminal Scott Peterson dimulai pada tahun 2004, tepatnya bulan Juni, dan berakhir pada November tahun yang sama dengan vonis bersalah. Pada 16 Maret 2005, dia dijatuhi hukuman mati, guys, hukuman mati. Namun proses hukum tidak berhenti di situ, ya. Banding demi banding dilayangkan oleh pihak Scott Peterson, ya. Kemudian hingga akhirnya pada Agustus tahun 2020, panjang banget ya sih, 2002 ke 2020, itu hampir kurang lebih 18 tahun ya. Mahkamah Agung California membatalkan hukuman matinya. Scott Peterson kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup pada Desember 2021. Kok bisa sepanjang itu ya? Banget sih. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kita lihat cuplikan berita berikut ini. For convicted wife killer Scott Peterson. Good afternoon. Thanks for joining us. I'm Larry Mead. And I'm Kristen Zane. Laci Peterson and her unborn son disappeared just before Christmas 2002. Their bodies found in San Francisco Bay a few months later. Scott Peterson is currently serving a life sentence for murders. Dan Noyes has spent the day digging through the records and calling people involved. Joining us now. What have you learned today? A lot. Well, Larry and Kristen, in this filing, Scott Peterson says he contacted the Los Angeles Innocence Project in July of last year. They took his case and yesterday filed a massive motion of exhibits. The Innocence Project's filings on behalf of Scott Peterson total 1,524 pages, including a motion for post-conviction discovery with the claim of actual innocence that is supported by newly discovered evidence. We asked Scott Peterson's sister-in-law, Jamie Peterson, whether she sees this as a Kasus ini memiliki beberapa tokoh utama yang terlibat langsung dan menjadi fokus penyelidikan serta drama hukum yang terjadi. Ya, Laci Peterson adalah korban dalam kasus ini. Dia adalah seorang wanita muda yang sedang menantikan
akan kelahiran anaknya, anak pertamanya ya lebih tepatnya ya. Hidupnya berubah drastis ketika dia tiba-tiba menghilang dan akhirnya ditemukan dalam keadaan tewas. Lacey dikenal sebagai pribadi yang penuh cinta, ceria, ya kan? Orangnya humble, memiliki hubungan yang kuat dengan keluarganya, terutama dengan ibunya, guys, yakni Sharon Rocha. Scott Peterson, suaminya, adalah pusat dari seluruh kontroversi dan penyelidikan. Yang mana awalnya dia tampak sebagai suami yang peduli dan penuh dengan perhatian. Tetapi penyelidikan mengungkap sisi gelapnya. Dia terlibat dalam perselingkuhan dengan Amber Frey. Ya, Amber Frey, seorang terapis pijat. Gak ada yang nyangka ya, seorang terapis pijat bisa menjadi selingkuhan ya dari Scott Peterson. Yang mana hubungan gelap ini menjadi motif potensial di balik kejahatan tersebut dan menjadi salah satu kunci dalam penyelidikan polisi. Kita masuk ke Amber Frey. Silahkan lihat foto Amber Frey berikutnya. Memainkan peran penting dalam kasus ini, ia meskipun dia awalnya tidak mengetahui status dari Scott yang sudah menikah ya. Jadi awalnya tuh si Amber sama si Scott tuh kenalan, PDKT, tapi posisinya si Amber ini nggak tahu kalau si Scott Peterson ini ternyata sudah punya istri gitu guys. Itu awal mulanya. Nah, setelah mengetahui fakta tersebut, dia bekerja sama dengan polisi dan memberikan kesaksian yang memberatkan Scott di pengadilan. Ya, usut demi usut, Amber baru tahu bahwa Scott Peterson itu adalah laki-laki yang sudah beristri ya, setelah jatuh datang ke persidangan ke ranah meja hijau setelah hilangnya dari si istri. Keluarga Lacey, terutama Sharon Rocha dan Dennis Rocha, juga sangat terlibat dalam pencarian keadilan untuk putri mereka. Mereka menjadi pilar kekuatan dalam menghadapi cobaan ini dan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan di tengah keberlian kehilangan. Polisi Modesto dan jaksa penuntut berperan penting dalam pengungkapan kebenaran dan membawa Scott Peterson ke pengadilan. Upaya mereka dalam mengumpulkan bukti, ya kan, mengembangkan kasus sangat penting dalam mengarahkan penyidikan ke arah yang benar. Ternyata kasus yang bulet-bulet kayak gini tuh bukan cuman saat ini ya. Seperti kasus di negara kita yang sedang viral, ternyata dari zaman dulu, bahkan kelas Amerika Serikat juga ada kasus yang bulet-bulet seperti ini hingga puluhan tahun loh baru diadili secara benar. Motivasi di balik pembunuhan ini tampak seperti kisah klasik tentang pengkhianatan, ya kan, ketidakpuasan dan konflik dalam pernikahan. Scott Peterson menjalani kehidupan itu kayak bersifat ganda seperti itu karena terlibat dalam perselingkuhan dengan Amber Frey, ya kan. Dia memberitahu Amber bahwa dia itu tidak menikah alias masih lajang, menciptakan citra yang sangat berbeda dari kehidupan aslinya. Nah, hubungan Scott dan Lacey sedang berada dalam masalah dan beban kehamilan Lacey yang menambah tekanan pada pernikahan mereka. Menurut gue ya, kalau emang belum siap nikah, kenapa harus nikah gitu sih? Ini pelajaran penting sih buat kita semua, ya kan? Buat generasi-generasi sekarang terutama ya. Kalau emang kita belum siap nikah, belum siap mental, ya kan? Karena nanti di kemudian hari ketika kita menikah, kita harus siap menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi orang tua. Itu mending kita menunda untuk menikah, guys, ketimbang kita terjerumus dalam pernikahan yang tidak diinginkan seperti kisahnya si Lacey dan si Scott ini. Hubungan Scott dan Lacey sedang berada dalam masalah dan beban kehamilan Lacey menambah tekanan pada pernikahan mereka. Ada spekulasi bahwa Scott merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak diinginkan dan melihat anak yang akan lahir ini, ya kan, yang dinamai oleh mereka ini sebagai Kenor, ya kan, sebagai penghalang bagi kebebasan dari si Scott tersebut, ya kan. Jadi dia kok seakan-akan, aduh,
si Scott tuh merasa kayak, aduh ini gimana ya, gue mau punya anak nih, gara-gara mau punya anak nih, gara-gara si Kenur ini mau lahir nih, jadi pasti gue di kemudian hari bakalan nggak bebas lagi gitu. Dan dia sempat berpikir, gue bakalan susah nih hubungin Amber gitu kan, kekasihnya itu kan. Kemudian keputusannya untuk membunuh Lacey pun mungkin berasal dari keputusan untuk menghindari kayak semacam tanggung jawab dan konsekuensi dari kehidupan ganda yang dia jalani. Gimana nggak ganda ya? Di sisi lain di kehidupan nyata dia punya istri dan mau punya anak. Kemudian di sisi lain juga dia punya pacar, ya si Amber tadi gitu kan. Ya seperti itulah, makanya kalau memang belum siap nikah, mending jangan menikah dulu, kita tunda dulu. Seperti itu ya guys ya. Kita cerita bahwa penyelidikan atas hilangnya Lacey dimulai segera setelah laporan dibuat pada 24 Desember 2002. Polisi mulai memeriksa setiap aspek kehidupan Lacey dan Scott, termasuk hubungan mereka dan aktivitas Scott pada hari hilangnya Lacey. Awalnya Scott bekerja sama dengan penyidikan. Dia memberikan alibi bahwa dia pergi memancing di Teluk San Francisco pada pagi hari ketika Lacey hilang. Namun, penyelidik menemukan beberapa kejanggalan dalam ceritanya. Salah satu petunjuk pertama yang mengarah pada Scott adalah fakta bahwa dia memiliki selingkuhan ya dengan Amber Frey tadi, si Amber ya kan. Kemudian Amber bekerja sama dengan polisi memberikan kesaksian yang mengungkap bahwa kebohongan Scott tentang status pernikahannya. Ya, setelah beritanya viral nih bahwa si Scott itu ternyata punya istri, si Lacey, kemudian hilang, baru si Amber datangin ke polisi. Pak, sebenarnya ini bisa dicurigai si Scott karena si Scott itu pacar saya, sempat menjadi pacar saya. Kok bisa dia ternyata punya istri, berarti dia bohongin saya Pak, gitu. Penyelidikan beberapa tindakan Scott yang mencurigakan juga terungkap guys. Dia mencoba menjual rumah mereka dan melakukan berbagai upaya untuk menjauh dari perhatian publik, termasuk mewarnai rambutnya, ya kan, dipikok, kemudian menggunakan identitas saudaranya, ya kan. Ini semakin memperkuat kecurigaan bahwa dia mungkin terlibat dalam hilangnya Lacey. Kemudian pada tanggal 14 April 2003, tubuh seorang wanita yang rusak ditemukan terdampar di tepi Teluk San Francisco. Sehari kemudian, tubuh janin ditemukan di dekat lokasi. Ditemukan di dekat lokasi tersebut. DNA mengonfirmasi bahwa tubuh tersebut adalah Lacey dan anak yang belum lahir dari rahim Lacey. Ya, tapi di situ ditemukan sudah hancur, guys. Ini memberikan bukti fisik yang kuat bahwa Lacey telah dibunuh dan dibuang di Teluk San Francisco tersebut. Scott Peterson ditangkap pada 18 April 2003. Kurang dari 1 minggu setelah penemuan tubuh Lacey, saat penangkapan, dia ditemukan dengan uang tunai sebesar 15 juta, kartu identitas milik saudaranya juga, kemudian beberapa telepon genggam. Dia nggak cuma pakai satu handphone ya guys ya, jadi ada beberapa handphone yang dia gunakan. Kemudian menunjukkan bahwa dia mungkin berencana untuk melarikan diri, karena bukan main-main yang dibawa dia itu koper perlengkapan diri gitu kan, semua ATM, identitas diri, ya kan? Itu udah disiapin sama si Scott Peterson ini. Setelah ditangkap, proses pengadilan Scott Peterson dimulai pada Juni 2004. Pengadilan ini penuh dengan drama, guys, termasuk kesaksian dari banyak saksi dan bukti yang memberatkan pada Amber Frey. Ya, awalnya Amber Frey yang dicurigai ini, guys. Akan tetapi di situ Amber Frey menjadi saksi kunci, ya, memberikan kesaksiannya bahwa Scott berbohong tentang status pernikahannya. Itu sebagai penguat buat Amber Frey. Ia mengaku bahwa ia itu kehilangan istrinya sebelum hilangnya Lacey secara publik diketahui.
Kemudian pada November 2004, juri menemukan Scott Peterson bersalah atas pembunuhan tingkat pertama pada Lecce dan pembunuhan tingkat kedua pada janin mereka. Ya, pada 16 Maret 2005 dia dijatuhi hukuman mati. Namun pada Agustus 2020, Mahkamah Agung California membatalkan hukuman matinya karena ditemukan kesalahan dalam pemilihan juri. Scott Peterson kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat pada Desember 2021. Amat panjang dan penuh drama ya guys ya, sampai tahun 2021 itu udah puluhan tahun guys. Kasus Lecce Peterson memberikan pelajaran penting tentang pengaruh pengkhianatan dan tindakan kriminal dalam kehidupan keluarga dan komunitas. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya integritas dan kejujuran dalam hubungan, apalagi hubungan rumah tangga, serta dampak destruktif dari ketidaksetiaan. Kasus ini juga menyoroti pentingnya kerja keras dan ketekunan dalam penyelidikan kriminal apapun, serta mencari keadilan bagi masyarakat. Meskipun Lecce telah pergi, perjuangan keluarganya untuk mendapatkan keadilan tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang, termasuk berita yang sedang viral di negeri kita. Cerita Lecce Peterson adalah salah satu yang penuh dengan emosi dan pelajaran berharga. Ini adalah pengingat bahwa kejahatan dan pengkhianatan dapat terjadi di mana saja, bahkan dalam kehidupan yang tampaknya bahagia. Ini juga menyoroti pentingnya ketahanan dan keberanian dalam menghadapi tragedi. Kami berharap episode ini memberikan wawasan dan refleksi bagi Anda semua ya guys ya. Terima kasih telah mendengarkan segmen cerita dulu ya kan. Sampai jumpa di episode berikutnya dan semoga Anda semua tetap aman dan selalu waspada. Tetap dalam segmen cerita dulu. Bye bye.